tadi pagi saya habis rapat masjid, kebetulan saya ketua yayasan masjid, dan selepas ini saya ke Bappenas, ketemu salah satu deputi Bappenas untuk rapat lagi, tapi saya coba mampir karena kebetulan sekolah saya 5 di UI, jadi saya di UI itu ada 5 sastra, fisip, hukum, kemasyarakatan masyarakat, macam lah. Tapi sama Rocky Gerung, kalau Rocky Gerung mungkin nggak selesai, kalau saya kebetulan di Diriakaranya selesai, di Paramadina selesai, lagi tahulah. Lanjut, punya slide berikutnya, ya, ada tentuannya slide. Nah ini sekolahnya kriminologi, ya, macam-macam lah. Tapi jangan ditiru karena satu semester anak saya 3, 1 STAN, 2 di IPB Bogor, 1 lagi di mana? UPN Veteran Hukum. Sekali kuliah tuh ada 4 di rumah. Dan 1 semester mesti bayar 95 juta. Dan maksud saya jangan ditiru. Hah? Jangan ditiru maksud saya karena biasanya itu saya pakai uang laki-laki. Uang, kalau ketahuan istri saya uang perempuan pasti nggak boleh saya sekolah. Oke, jangan ditiru. Lanjut. Ada poin penting yang mau saya sampaikan. Lanjut saja. Nah, problemnya ini. Saya bulan lalu diundang di hotel Holiday Inn. Pesertanya itu Kasat Reskrim Polres se-Jawa Barat, dan kemudian di Kejaksaan, satu lagi teman-teman Bawaslu, kalau saya ingat saya KPU juga hadir bulan lalu persis Bu. Jadi poinnya adalah sebenarnya gini, kita punya problem terkait dengan pemilih. Itu generasi kita banyak Gen Z, generasi muda yang ternyata hari ini mereka itu punya karakter mager, malas gerak. Jadi ya tanggal 27 November tadi Kang Abdullah Sapei bilang, ayo kita dorong supaya pergi ke TPS. Mereka kalau nggak ada temennya, kalau nggak diajak ibunya, kalau nggak didorong-dorong sama orang gurunya, nggak mau. Percayalah, Jakarta Utara contohnya, pileg kemarin terendah di Jakarta. Saya ke sana, lalu pertanyaan saya, kenapa sih Bu? Sampai ada bapak-bapak sekalian juga, bapak ibu sekalian, anak-anak tuh nggak mau pergi atau mager. Dan majalah Time edisi 2013 itu menyebutkan generasi Gen Z, generasi muda sekarang juga, itu adalah bahasanya tuh kalau mager apa ya? Dia cuma tiduran, cuma pakai HP. Kalau kemudian nggak membuat dia tertarik, dia nggak akan pergi. Itu kira-kira. Itu majalah Time yang bahas edisi utama. Coba ini lanjut saja karena di sebelah tuh ada masih muda. Saya tahun 98 udah jadi aktivis. Ya, itu zaman dulu udah masuk berita. Lanjut saja. Masih muda waktu itu 25-an, 26. Nah ini saya mau cerita ini karena nanti saya mau bagi buku. Ada yang tahu nggak itu sekolah di mana? Itu gampang. Sekolahnya itu karakternya. Jadi ceritanya saya datang mau jadi sosialis seperti ini. Jam 6 takutnya macet, saya udah nyampe. Itu hari Senin. Kata Pak gurunya, Pak, Bapak jadi pembina upacara. Pak, saya tuh hampir 20 tahun nggak pernah pimpin upacara, saya bilang. Tapi nggak apa-apa, Bapak pasti bisa. Akhirnya saya dengan levis, jeans, pakai kacamata warna-warni, kebiasaan saya baca puisi ketika. Tapi saya mau kasih clue-nya, tahu nggak ini di mana? Dengan sekolah yang karakternya seperti ini. Ayo, saya kasih buku. Ibu, salah berarti saya kasih buku. Siapa? Coba. Makasih Ibu. Itu ciri khas hari ini. Budi Utomo itu adalah gedungnya belum pernah dirubah. Itu ciri SMA yang tua dan kemudian masih dirawat gedungnya. Oke. Poinnya adalah ketika saya masuk kelas, saya diusir dari kelas seperti ini. Bapak, udah Bapak mau ngomongin politik, tadi udah ngomong jadi pembina upacara, mau ngomong politik, ulang aja Pak. Loh, pertanyaannya kenapa? Pertanyaan saya tanya ke mereka, jawabannya adalah politik itu kejam, politik itu brengsek, politik itu semua politisi itulah nggak benar, kira-kira gitu. Jadi sudah ada antipati. Lalu saya cuma satu pertanyaan saya tanya. Oke,
saya akan keluar ruangan ini, ada ular gede. Tolong jawab satu pertanyaan. Kalau adik-adik sekalian bisa jawab, saya akan pergi. Apa pertanyaannya? Cuman satu. Kalau politik itu kotor hari ini, politik itu kejam, politisi brengsek, 10 tahun lagi lebih brengsek atau lebih bagus? Ya lebih brengsek. Selamat menikmati Indonesia lebih brengsek 10 tahun lagi ke depan. Saya keluar ruangan. Dipanggil, ditarik, diajak lagi. Ini true story, Bu. Ini Pak, true story. Ditarik ke kelas lagi. Dia tanya, Pak, gimana caranya supaya kita hidup dalam politik yang katakan pemilu, politik, kemudian atmosfer yang lebih baik? Caranya cuma satu. Apa, Pak? Anda yang punya idealisme, yang menganggap politisi brengsek, Anda masuk ke politik. Anda menjadi KPU, Anda menjadi Bawaslu, Anda menjadi politisi. Insya Allah 5-10 tahun lagi lebih baik dari hari ini. Kira-kira gitu. Kenapa? Kenapa kejahatan banyak terjadi? Karena bukan karena penjahat, karena kita semua tidak mau terlibat untuk mencegah kejahatan. Itu yang terjadi hari ini. Makanya saya akan menganggap Gen Z yang tadi hari di Depok juga tidak mau ikut politik, tidak mau tahu tentang politik. Tunggu 5-10 tahun lagi Depok lebih parah lagi. Pemilihnya mungkin di bawah 50%. Dan itu saya sangat-sangat khawatir. Lanjut. Ini SMA 1 Budi Utomo, lanjut. Oke. Masih klasik. Ada Mas Markus atau siapa? Oke. Ini salah satu cara untuk saya mengajak anak-anak muda bikin lagu, bukan dangdut tapi reggae. Kebetulan saya di dekat situ fans inilah. Beliau tahu. Mas bisa diklik gitu. Ada klik di samping ini. Gitar itu ada lagunya sebenarnya. Audionya coba bukan yang tadi. Pelan-pelan. Yang tadi gambar tadi ada gambar. Nah, bener yang tadi, cuman samping gitar tuh ada di bawahnya kalau nggak salah ada klik, bisa diklik. Oke. Biar tahu juga suara saya seperti apa. Tapi bukan dangdut ya. Kalau nggak dapat nggak apa-apa, kasihan. Oke, coba diklik. Audionya dapat nggak, Mas? Tadi saya udah bilang minta audio, karena ada video. Nggak keluar ya, Mas ya? Hah? Teman saya ini yang sebelah, ini Saicu. Kami sering nongkrong di Bulungan. Kami membuat lagu yang judulnya Yang Bagus Akan Datang. Suku-suku bersatu, hei hei hei, kita ini satu bangsa, hei hei hei, suku-suku bersatu. Dikit lagi, Mas. Masih Hei hei hei, mari ciptakan Indonesia laksana surga yang bagus. Nah, itu ada sayanya tuh. Bagus akan datang. Yang bagus akan datang. Kalau kita pelajari kesalahan, kalau kita meningkatkan kesatuan, kalau kita memulakan pendidikan. Oke, Mas, makasih. Mari kita. Jadi ini teknik kita supaya pemilih itu pergi TPS. Ada harapan bahwa yang bagus akan datang. Karena kalau semua dibilang brengsek, Mas Abdul sampai dibilang brengsek, kita dibilang brengsek, nggak ada. Mereka nggak pergi ke TPS. Itu. Toolsnya apa? Mana musik-musik yang mereka suka? Ska, reggae, sebagai dangdut, mainkan itu. Sehingga kemudian menyampaikan pesan
Ini adalah komik. Saya menulis buku Sisi Gelap Pemilu itu hampir 500 halaman. Tebalnya segini. Kasih ke anak-anak pelajar, siswa, kira-kira dibaca nggak? Nggak. Senang mereka terima, tapi tanda tangan. Tapi dibaca atau nggak? Jawabannya tidak. Tapi kalau komik ini, komik saya bikin 3 komik. Itu dalam waktu 10-15 menit dibaca dan selesai. Pesannya masuk nggak? Kira-kira masuk. Itu poinnya. Jadi sosialis pendidikan pemilih toolsnya tidak hanya one way, tetapi juga ada 2 way, ada juga 3 way, ada juga melibatkan partisipasi mereka. Kira-kira itu. Seperti misalkan anak-anak sukanya reggae, ya sudah, toolsnya dengan reggae. Jangan kemudian pakai pop dan seterusnya. Kalau mereka suka rock, kita kasih rock. Lanjut. Lanjut aja. Nah, persoalan gini, ini persoalannya tingkat kita itu dari seluruh Indonesia, dunia itu ada 60 dari 150 negara. Rendah. Lama sekolah cuma 7 tahun, kelas 2 SMP. Lama sekolahnya 7,95 tahun. Disuruh baca buku yang tebal, saya yakin bisa nggak Pak kalau baca 100 halaman aja anak sekolah? Hah? Enggak. Jadi, artinya kita punya beban untuk kemudian bagaimana ngajak mereka ke TPS, tapi juga aspek kognisinya itu mereka tahu. Kemudian knowledge-nya dia dapat, afeksinya kita kasih, afeksi tadi dengan musik misalkan. Saya yakin kalau itu tepat dilakukan, Bapak Guru sekalian, Konasi 27 November mereka akan pergi ke TPS. Betul lah, betul. Tapi itu problem. Karena apa? Jangankan anak sekolah. Hari ini kebetulan saya lagi pergi ke MK. Saya ke MK sama 2 teman. Pemberitanya cukup besar. Cari aja Ramdansyah. Hari ini problem hari ini partai politik menurut kami. Saya kebetulan orang hukum, orang politik di UI juga. Problemnya adalah ada namanya not clean real candidacy. Bahasa Inggrisnya kira-kira itu. Partai politik tidak membangun ruang calon kepala daerah yang kemudian clean jejaknya, bersih, dan kemudian transparan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jadi gubernur, jadi presiden, jadi apa saja. Sehingga kemudian namanya not real clean candidacy menyebabkan di banyak negara, Kolombia, Amerika Latin tuh akhirnya banyak orang memilih yang namanya kotak kosong. Kebetulan saya lagi ke MK terkait dengan ini. Artinya kalau nyoblos 3-3-nya sah, nggak mau uji. Tetapi saya berharap itu tidak terjadi. Saya berharap kemudian punya pengetahuan cukup. Tadi Dullah tanya, siapa sih calon wali kota Depok? Siapa sih calon gubernur di Jawa Barat? Informasi itu kan tadi saya lihat dapat. Tapi saya yakin kalau mereka tidak kenal, tidak calon wali kota Depok misalkan, saya yakin lebih nggak peduli lagi, kognisinya nggak diisi. Bagaimana mau mereka pergi ke TPS? Kira-kira itu. Sama-sama kita hormati, kita banggakan Komisioner KPUD yang berkenan bekerja sama dengan PGM Indonesia ya. Tepuk tangan untuk beliau. Juga pemateri kita yang luar biasa tadi, Masya Pak Dr. Ramdan Syah ya, yang patut kita teladani karena kemauannya yang luar biasa untuk menelaah pengetahuan dan juga membagikannya kepada kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu semuanya, izin saya tidak menyapa satu persatu karena waktu saya juga sangat terbatas. Kami akan tentang peran strategis PGM Indonesia dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ya. Apakah kepala daerah di tingkat kota, khususnya juga kepala daerah di Provinsi Jawa Barat pada umumnya. Jadi kita berharap kita memiliki peran yang strategis sebagaimana visi dari PGM Indonesia ya. PGM Indonesia itu punya visinya berkualitas, sejahtera, bermartabat. Untuk berkualitas, sejahtera, dan bermartabat kita tidak mungkin bergerak sendiri. Mesti kita harus bersama-sama dengan pihak lain.
supaya sejahteranya bersama dan juga berkualitasnya juga semuanya bisa kita tempuh. Nah, salah satu misi yang kita lakukan tentu saja tadi bekerja sama dengan pihak lain, antara lain dalam hal ini adalah KPUD. Itu salah satu mitra kita. Dan juga mitra-mitra lainnya. Memang untuk guru itu luar biasa ya, kesempatannya itu luar biasa. Mengapa? Karena kita berhadapan langsung dengan manusia-manusia yang akan kita jadikan sambadi. Betul nggak Bapak dan Ibu? Jadi betapa pentingnya nih guru ya, guru itu betapa pentingnya gitu, karena kita akan menjadikan dia sambadi, mau jadiin apa itu tergantung gurunya. Bahkan untuk guru TK itu lebih dipercaya anak TK ketimbang ayah bunda. Pun demikian guru SD atau guru MI. Kalau guru SMP teman lebih dominan, SMA teman lebih dominan. Tapi kalau udah perguruan tinggi, nalarnya sudah jalan ya. Tentu informasi-informasi terbaik yang harus kita sampaikan adalah informasi-informasi yang berdasarkan pengetahuan yang benar-benar berdasarkan landasan teori yang baik. Nah, oleh karena itu saya ingin bercerita sedikit ya. Saya ini dibesarkan di rumah ini. 10 bersaudara gitu ya, 10 bersaudara. Jadi betapa luar biasanya orang tua kami ya. Nah, kesekian keluarga kami itu rata-rata aktivis. Di kelas di TK, saya TK-nya di Menteng Bogor ya. Karena waktu itu abah kalian dia kuliah dan kerja di Sempur. Jadi saya di Menteng. Tahun 71-an, ada yang umurnya 65 ke atas di sini. Jangan-jangan saya paling tua nih Bapak. Oh luar biasa, tuh tangan dong buat Bapak 55. Ini nomor saya. Nah ketika saya SD tahun 71, saya tuh sama guru TK saya diajarkan Golkar nomor 2 Golkar, kalau bukan Golkar bukan pilihanku, coblos colok tusuklah Golkar. Contoh itu SD sampai sekarang keingetan ya. Itu luar biasa, itu nggak ada tuh Bawaslu atau siapa yang ngawasin yang menindak itu guru tahun 71. Makanya Golkar menang melulu ya kan, menang terus menerus gitu ya. Jadi seperti itu, tidak ada pengawasan. Oh itu telah melanggar, anak sekolah kok ajarin lagu-lagu politik gitu ya. Nah kemudian juga di tahun 87 nih, saya ceritanya udah mahasiswa nih tahun 87 saya tuh, kita terus terang ya, Golkar itu selalu menang kan, 81 menang, 87, 85 juga menang, 80 berapa, 86 juga menang, saya 87. Nah di 87 tuh saya komplain ceritanya. Waktu itu saya mengikuti sebuah pelatihan sama Pak Harmoko ya. Pak Harmoko pemateri, Pak Harmoko itu ketua umum PP Golkar ya, Menteri Penerangan ya itu. Nah saya ikut tuh pada dari situ saya komplain, Bapak kenapa itu Golkar kok nggak pakai partai? Sebentar tadi Bapak menceritakan kalau partai itu begini, jelek banget itu semuanya yang namanya partai gitu. Kok si Golkar nggak pakai partai? Ada P3 doang sama PDI, tidak ada Golkar. Kata saya gini nih, nanyanya begitu. Wow, Golkar adalah banyak karyanya begini jawabannya dan seterusnya. Dalam hati curang ya. Pikiran saya waktu itu kayaknya curang nih perasaan ya, kalau Golkar golongan karya, yang lain partai yang notasinya tadi katanya apa tuh curang, rakus, inilah itulah kayak gitu ya. Saya bilang, saya komplain, wah saya nggak bisa terima nih gitu. Nggak bisa terima kalau hanya P3 dan PDI yang partai, sementara Golkar bukan partai gitu ya. Rame tuh ya. Terus akhirnya ya alhamdulillah kan sekarang jadi partai Golkar ya. Partai Golkar semua jadi pakai partai, bukan cuman ya iya, tapi dulu kan nggak ada yang protes, suara kita tenggelam, tidak pernah terdengar. Kalau protes itu tenggelam, tidak pernah ada. Jadi partisipasi penduduk tuh hampir tidak ada gitu ya untuk mengawasi pemilu. Makanya ada teman saya cerita dari daerah, terutama ini yang pada umuran tua nih, yang pernah jadi panitia PPS. Ini masa lalu ya Pak, bukan sekarang mah nggak kayak gitu karena udah revolusi. Nah, itu ya katanya dia tuh KPPS itu kayak kita ujian nasional lah. Jadi soal jawabannya diganti. Jadi kan nyoblosnya tuh pada nyoblos macam-macam, terus diganti sama dia jadi Golkar semua. Jadi wajar kalau Golkar tuh menang 86%.
Ya Presiden Soeharto tidak pernah tergantikan. Betul nggak Bapak dan Ibu? Maka tergantikannya secara revolusi ya, reformasi, bukan revolusi, revolusi mah nggak ada ya, revolusi mah. Reformasi ya, pada tahun 98. Itu gara-gara mahasiswa itu ya kalau nggak reformasi nih nggak bakalan. Nah dari situlah baru itu yang namanya ada, walaupun secara sejarahnya itu saya sudah sampaikan itu, tapi semuanya cuman apa ya? Mereka itu tidak ada yang mengawasi, Pak ya. Betul nggak? Jadi pengawas tapi tidak ada yang mengawasi. Kalau sekarang kan pengawas ada yang mengawasi, KPU ada yang mengawasi, masyarakat tim indik-indik juga kan banyak di sekitar kita ya. Coba-coba aja hilang itu salah satu gambar, pasti akan ada yang yang protes gitu, apalagi ada yang keberatan ini itu pasti langsung rame di media sosial dan sebagainya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita di era di mana di reformasi ini kita mulai dilibatkan masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Kita berpartisipasi untuk mengawasi pemilu. Mulai kapan ini Bapak dan Ibu harus peduli semuanya. Kalau Bapak dan Ibu nggak peduli, tadi kata Bapak tadi, jendela pecah akan menjadi rumahnya yang hancur. Jadi kita harus benar-benar peduli terhadap pemilu ini. Misalnya ada anggota keluarga kita yang tidak terdaftar, kita paling tidak bertanya kenapa ya ini anak saya kok tidak terdaftar, padahal dia kakaknya di sini, usianya juga udah segini, KTP-nya di sini, kok tidak terdaftar? Kan kita bertanya. Itu adalah pertanyaan yang memang semestinya ditanyakan kepada panitia, gitu. Terus kalau misalnya ini bagaimana ya pembantu saya kalau pulang ke Jawa kan harus ongkos-ongkosan gitu ya, ngabis-ngabisin duit, sementara saya adalah orang yang sangat mementingkan pemilihan itu harus diikuti. Bagaimana ya caranya supaya pembantu saya ini bisa tetap memilih di sini? Nah itu salah satu contoh-contohnya. Jadi itu harus peduli, diberikan penjelasan kepada kita semua, kepada mereka semuanya, supaya mereka peduli terhadap pemilihan umum ini. Saya sedih ya, beberapa waktu yang lalu saya dengar ada kampanye jangan pilih dia atau lebih baik kamu tidak memilih. Aduh, apa ini? Bener loh Pak, saya mendengar jangan pilih dia atau mendingan nggak usah milih sekalian. Jadi nggak usah ikuti kampanye ini. Jadi kalau begitu kan bisa kalah dong, ya? Atau sayang-sayang suaranya. Jadi yang hal-hal demikian itu memang harus kita antisipasi sebagai seorang guru madrasah. Dari zaman dulu guru madrasah itu jadi apa aja, sekarang aja baru kelihatan guru partisipasinya tuh ya. Boleh dilanjutkan Bapak itu slide-nya biar sambil jalan saja. Ada KPPS Pak, siapa tadi tuh? KPPS. Tapi di sini untuk menjadi PPS dan PPK itu tidak mudah, ya kan? Tidak mudah gitu. Hanya link-link tertentu yang bisa masuk ke dalamnya. Hanya orang-orang kepercayaan atau hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Sementara ketua umum kita menyarankan, karena dia mantan ketua KPU, dia bilang sebaiknya guru madrasah itu peduli dan mengikuti, kalau bisa menjadi orang yang terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan umum, bukan menjadi legislatif, kan kita nggak boleh ya. Ya minimal orang yang pedulilah gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan pemilu tersebut. Lah sekarang nggak bisa, makanya kita harus membuat pengawasan partisipatif, mulai dari peduli terhadap data, terus kemudian yang kedua peduli terhadap kegiatan pencoblosan. Ya kalau seandainya nih ya semua guru madrasah peduli terhadap kegiatan pencoblosan, saya rasa orang juga akan sangat berhati-hati untuk berlaku sewenang-wenang ya, karena banyak yang mengawasi. Kalau dulu kan mana ada saksi partai atau saksi calon. Kalau sekarang saksi banyak, walaupun kelemahannya katanya, saya mah belum pernah sih ngerasain dapat duit kayak gituan. Katanya itu jadi mahal bayar saksi sekian ini kali ini gitu, jadi mahal. Kesian juga ya jadi anggota calon wali kota ya atau calon wali ini luar biasa itu, dia harus ngeluarin duit secara rela
secara sukarela gitu ya. Jadi mahal juga biaya politiknya. Sebab biaya dari pemerintah katanya tidak sebanyak yang seperti itu ya Bapak ya. Nah ini makanya terima kasih banyak pada PKPU Kasana, terima kasih atas wasilah dan wal fadilahnya. Kita bisa melakukan sosialisasi di sini. Cuma Dinda Nur Arisyarawati dan teman-teman yang lainnya yang berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih. Saya memang dari dulu kalau ada kesempatan tidak pernah menolak. Datangnya ke pengumuman itu seminggu, terus tiba-tiba dirubah, nggak bisa Kak, katanya begini. Tiba-tiba kita udah putus asa, udah dah nggak jadi deh. Padahal saya udah gawat gimana ini barengan sama PD mau maulid gitu. Tahunya dirubah tiba-tiba ke hari Jumat ya. Ini lebih bagus lagi. Bisa nggak hari Jumat? Ya saya sih bisa aja. Selalu siap. Tenang aja kalau kita mah udah biasa tuh ngurusin dadakan kayak gitu. Dan alhamdulillah terjadilah seperti ini ya. Hari Jumat kita bisa lakukan ya. Saya rasa ini pasti atas kerjasama yang luar biasa dari berbagai teman-teman. Kemudian yang berikutnya di ketika pencoblosan. Begitu pula pengawalan ketika itu mulai penghitungan suara. Ya, mulai penghitungan suara. Kita tidak boleh benci atau boleh antipati kepada orang-orang yang peduli terhadap penghitungan suara. Biarin aja, jadikan itu sebagai pengetahuan. Tapi nggak usah ikut-ikut darah tinggi. Jadi santai aja ngadepinnya gitu ya. Jadi sebagai pengetahuan, oh begini, oh begitu gitu ya. Kalau memang kita punya data yang akurat, sebaiknya kita juga sampaikan. Sebagai masyarakat Jawa Barat, sampaikan hak kita yang sebagai pemilik hak suara di pemilu atau di pilkada 2024 ini, karena suara kita yang akan menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Jangan apatis a priori atau tidak mengikuti dalam pemilihan, dan pesannya 27 November itu supaya datang ke TPS untuk menyampaikan suaranya. Itu untuk masyarakat Jawa Barat supaya keterlibatan dan partisipasi pemilih di Jawa Barat ini bisa meningkat. Pilkada di Jawa Barat khususnya ya, supaya mereka semua berbondong-bondong untuk bisa datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Ijtihad kita untuk memilih pemimpin jauh lebih baik daripada kita daripada kita tidak peduli terhadap mereka, daripada kita juga tidak percaya kepada mereka. Saya yakin dengan adanya kepemimpinan jauh lebih bagus ketimbang tidak ada kepemimpinan yang dipilih secara baik.